Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Semoga Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Dengan karunia Allah kita bisa ibadah, bukan hanya kita hadir tapi benar-benar Allah ridho kepada kita. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup ini selain Allah ridho. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya, mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Jawaban baginda Rasul simpel tapi inti dari kesuksesan dunia akhirat. Beliau bersabda, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad bersimbah keringat, air mata, darah, berjuang siang dan malam, mengerahkan segala daya upaya semata-mata agar manusia ini, umat manusia memiliki akhlakul karimah. Mengapa? Karena bahagia itu hanya ada pada akhlak yang mulia. Mulia itu hanya ada pada akhlakul karimah. Dan selamat itu kalau kita memiliki akhlakul karimah. Masalah terbesar dalam kehidupan adalah masalah akhlak. Silahkan simak semua berita, pasti yang bermasalah itu karena akhlaknya buruk. Apa keutamaan akhlakul karimah? Suatu saat ditanya, ya Rasul, ayyul mu'minina afdalu? Siapa orang beriman yang paling kuat imannya, yang paling utama imannya? Jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang yang paling benar pemahaman Islamnya, siapa orang yang paling bagus keislamannya, sederhana sekali jawabannya, lihat akhlaknya. Baginda pun Rasulullah bersabda, aku jamin istana di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Aku jamin rumahmu istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bergurau. Dan aku jamin rumah istana tertinggi di sorga bagi yang berakhlakul karimah. Semua hadis ini sahih. Bagaimana kalau orang ibadahnya pas-pasan, standar saja, tapi kalau akhlaknya mulia, maka derajatnya seperti orang yang ahli tahajud dan ahli saum. Walaupun tidak mengerjakan, tapi terkejar oleh kemuliaan akhlak. Timbangan apa yang terberat di akhirat nanti? Salat, saum, haji,
timbangan terberat di akhirat adalah timbangan akhlak. Pertanyaannya, akhlak datang dari mana? Akhlak datang dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada sesuatu segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi pendidikan sehebat apapun, kalau tidak pernah mendidik hati nurani, maka tidak akan pernah berhasil menjadi manusia berakhlak. Itulah sebabnya pendidikan agama itu mendidik hati nurani. Karena orang bertakwa itu adalah orang yang berakhlakul karimah, buah dari hati yang baik, qalbun salim. Hati sendiri dibagi tiga. Satu, qalbun mayit. Inilah orang-orang yang bejat luar biasa akhlaknya. Tuhannya adalah nafsu, syahwat. Dia tidak pedulikan benar, halal. Yang dia pedulikan cuma satu, yaitu memuaskan nafsu. Manusia bejat lahirnya dari qalbun mayit. Yang kedua namanya qalbun marid, orang yang hatinya sakit. Dia sholat, dia saum, dia mengamalkan, dia muslim, dia berusaha sedekah, tapi dia tidak membersihkan dari penyakit hatinya. Maka dia tidak bahagia dan juga tidak bisa membahagiakan orang lain. Dia tidak memiliki tiga sah. Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Tidak bisa. Karena dia lebih banyak untuk penyakit hatinya, membuat dia orang lain tidak aman, orang lain tidak nyaman, orang lain tidak mendapat manfaat. Dan yang ketiga adalah qalbun salim. Inilah hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bening, bersih. Dan orang seperti ini, Masya Allah, memancar ketenangan daripada dirinya. Pertanyaannya, qalbun salim itu intinya apa? Dua saja. Kalau orang memiliki dua hal ini, insya Allah dia akan memiliki akhlakul karimah. Pelajaran Islam tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat. Yang berat itu karena tidak belajar, dan belajar tapi tidak mengamalkannya, atau mengamalkannya tapi tidak ikhlas. Kunci akhlak yang utama ada dua. Satu, kepada Allah pencipta bertauhid, benar-benar sadar Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, dunia tempat mampir kita, sehingga tidak menuhankan duniawi, walaupun duniawi ada dalam genggaman. Ini intinya. Karena banyak orang yang syahadat tapi menuhankan harta, mengeluhankan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, kekaguman orang. Itu adalah pelayan kita. Allah pencipta kita, kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Kalau posisi seperti ini, akhlak akan baik. Buruknya akhlak turun dari hamba Allah kepada hamba dunia. Dunia tempat tinggal kita sekarang, dunia tempat kita berkarya, dunia adalah tempat kita melakukan yang terbaik agar kita bisa pulang kepada Allah. Dan niat mengelola dunia adalah karena diperintah Allah kita menjadi khalifah di sini. Jadi kita sibuk di dunia, kita belajar, kita berikan yang terbaik, bukan agar kita mendapatkan duniawi, tetapi agar dunia ini jadi bekal mengabdi kepada Allah. Ini intinya. Silahkan lihat, siapapun yang akhlaknya buruk pasti diperbudak oleh duniawi ini. Para koruptor pasti Tuhannya itu harta. Kalau dia benar-benar menuhankan Allah dan yakin rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, tidak akan pernah tamak. Hak
hakul yakin, kita bekerja adalah amal soleh kita. Jadi yang pertama, tanpa belajar tauhid, tanpa belajar mengenal Allah, hampir dapat dipastikan hidupnya diperbudak syahwat, diperbudak keinginan, diperbudak duniawi. Harusnya dunia itu pelayan kita, bukan kita yang menghamba kepada dunia. Dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan adalah pelayan kita di dalam mengabdi kepada Allah, bermanfaat bagi makhluk Allah. Dua, syarat yang kedua, orang akan memiliki akhlakul karimah kepada pencipta bertauhid, kepada ciptaan Allah, rahmatan lil alamin. Kepada Allah, benar-benar la ilaha illallah, tidak menuhankan apapun selain Allah, dan kepada ciptaan Allah melimpah rahmatan lil alamin. Itulah sebabnya di pesantren ini santri seluruhnya wajib 3 sa sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Yang pertama, saya aman bagimu, tidak ganggu orang, tidak merugikan orang dalam skala apapun juga. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar-benar berkualitas adalah orang lain aman dari gangguan lisan dan tangannya, perbuatannya. Santri yang tidak bisa menjaga lisan tidak bisa naik kelas walaupun ilmunya tinggi. Kenapa lisan harus dijaga? Tidak akan la yastaqimu imanan abdin, tidak akan istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbu, sebelum hatinya istiqomah. La yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan bisa seseorang ini istiqomah kecuali diawali jaga lisan. Dua, saya menyenangkan bagimu. Dilatih supaya hadir kita, kalau tidak bisa memberi manfaat, minimal orang lain senang. Ayyul mu'minin, pernah ditanya kepada Rasul, ahabbun nas, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Kita hadir, wajah kita, tutur kata kita, raut muka, sikap, orang senang. Ini adalah ciri khas Rasulullah SAW. Tidak ada orang terbebani dengan kehadiran kita. Orang seperti ini karena orang rendah hati. Orang yang tinggi hati, wajah, sikap tidak bisa menyenangkan. Dan yang ketiga, puncaknya akhlak adalah saya bermanfaat bagimu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat. Ahabbun nas ilallah ta'ala, manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'uhum linnas, paling banyak manfaatnya bagi sesama. Itulah sebabnya kenapa kita belajar, kenapa kita berlatih, kenapa kita berjuang, supaya hidup yang sekali-kalinya ini kita bisa mempersembahkan yang terbaik lillahi ta'ala. Inilah sebetulnya yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW. Kita menjadi manusia mulia yang tidak diperbudak dunia, walaupun dunia dalam genggaman kita, dan kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi seluruh alam ini, bukan hanya bagi umat Islam. Rahmatan lil alamin, dibarengi ketauhidan, wujudlah akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Hadirin, sebagai penutup, dari mana kita mulai untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik? 3M. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulailah saat ini juga. Kenapa mulai dari diri sendiri? Karena perubahan yang utama adalah keteladanan. Gagalnya semua kebaikan perkataan kita adalah karena kita tidak wujudkan dalam pribadi kita. Yang kedua, kenapa harus dari yang kecil? Tidak ada prestasi besar kecuali rangkaian dari prestasi kecil. Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah menyaksikan kita berusaha jadi tauladan. Allah menyaksikan kita melakukan sekecil apapun yang terbaik. Dan Allah menyaksikan kita tidak menunda kebaikan yang bisa kita lakukan. Selebihnya Allah lah yang membesarkan kita. Dalilnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Jangan pernah risau masa depan kita, tapi risaukanlah saat ini kita tidak melakukan yang terbaik. Kita belum tentu panjang umur, namun bercita-citalah agar kita bisa melakukan yang terbaik. Mulailah 3M, mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah yang Maha menatap, berkahi usia kami ini ya Rabb. Jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi hamba yang Kau cintai. Berikan kesempatan bagi kami ya Allah untuk merasakan nikmatnya iman, nikmatnya amal soleh, nikmatnya membahagiakan orang tua, nikmatnya menjadi hamba yang penuh maslahat. Ya Allah, lahir batin kami adalah milik-Mu. Setiap saat kami dalam genggaman-Mu. Tempatkan kami di tempat terbaik pilihan-Mu ya Allah, yang membuat hidup ini bisa bermanfaat semata-mata karena Engkau. Ya Allah, hilangkanlah silau tipu daya dunia, titipkan dunia yang halal barokah. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan, dari syahwat yang menjerumuskan, dari amarah yang membinasakan. Titipkan kepada kami ya Allah akhlakul karimah, hidup yang penuh barokah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Allah, berkahi bangsa kami ini. Titipkan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah. Para pemimpin yang adil, yang amanah. Para pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Engkau ridhoi. Hanya Engkau yang Maha tahu, hanya Engkau yang Maha kuasa, hanya Engkau yang Maha menentukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, misalnya